Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta Darul Bayda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Al-Fakir akan mengupas tentang keilmuan ilmu laduni yang sedang viral saat-saat ini. Dari mana kisahnya itu berada sehingga orang tidak bisa bergerak. Hati-hati, jangan salah memilih daripada syarah. Jangan salah memilih daripada guru yang tidak benar sanadnya, atau tidak benar daripada keilmuannya, atau tidak bisa dibuktikan di dunia luar sana, hanya untuk komunitas saja. Hadirin hadirat, ilmu laduni yang sedang dipamerkan tentang kehebatan seorang yang tidak bisa terkena pukulan. Ketika orang itu terpukul, maka kaku orang itu di mana letaknya? Baik, kita akan kupas kisahnya. Ritual apa yang digunakan sebelumnya sehingga bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir teringat daripada kafiat atau syarah daripada surat Yasin, khususnya ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Makna yang teramat dalam pada kisah yang tersirat di dalamnya, yang teramat luar biasa yang Allah abadikan dalam surat tersebut. Dan kami adakan waja'alna min baini aydihim saddan, dan di antara di hadapan mereka dinding, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Subhanallah. Kisah ini, ayat ini diturunkan karena ada niat jahatnya Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal bersama sahabatnya itu dari Bani Makhzum mencoba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Jahal, wa dzalika anna Abu Jahlin khalafa la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardah khanna ra'sahu bil hajar. Abu Jahal bersumpah di situ. Abu Jahal bersumpah di hadapan Bani Makhzum, sungguh jika aku melihat Muhammad sedang sholat gitu ya. Nabi Muhammad sedang sholat, bukan sedang wirid, bukan sedang wirid-wiridan aneh meminta kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kekhusyuan hati, menghadirkan hati, ruh, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalau Abu Jahal melihat Nabi lagi sholat, maka sungguh, kata Abu Jahal, aku akan memecahkan kepalanya bil hajar, yaitu dengan batu. Lalu ia datangi Nabi Muhammad, fa'atahu wa huwa yusalli falamma rafa'a al-hajar. Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad sedang sholat. Ingat, bukan sedang berdiam diri membaca ayat-ayat tertentu agar Abu Jahal tiba-tiba kaku, tiba-tiba tidak bisa untuk menyentuh Nabi Muhammad, tidak, tapi Rasulullah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Lalu ketika Abu Jahal rafa'al hajar, mengangkat batu itu, maka salat yaduhu ila unuqih, maka lumpuh tangannya sampai lehernya, unuqih. Dia lumpuh sampai lehernya, tidak bisa lagi. Dan anehnya lagi, batu itu tertempel pada tangan Abu Jahal, laknatullah alaihi. Anehnya lagi, luar biasa, Nabi Muhammad dalam keadaan yang sedang sholat, dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah, bukan sedang berzikir mencari kesaktian. Inilah makna ilmu laduni yang sedang dipertontonkan, adalah kisah daripada kisah Sayyidina Muhammad dalam syarah surat Yasin ayat 9. Falamma ada ila ashabihi wa akhbarahum, lalu ketika ia telah kembali ke teman-temannya itu Bani Makhzum,
dan ia memberitakan kepada mereka mengenai peristiwa yang dialaminya, saqatul hajar, maka jatuh itu batu yang tadi dipegang sama Abu Jahal. Lumpuh Abu Jahal, luar biasa mukjizat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga pada saat itu ketika beliau sedang berdakwah di jalan Allah, bukan sedang wirid-wirid kesaktian, bukan sedang wirid mencari agar orang mau memukul kita setelah itu orang itu kaku, tidak. Tapi Kanjeng Sunan Kalijaga tidak tahu kalau ada orang yang berniat jahat kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Itulah disebut karamah atau disebut dengan ilmu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semuanya itu dalam keadaan ketika mereka sedang asik berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Seluruhnya anggota Darul Baida, kepada kalian semua, antum semua yang saya sayangi, yang saya cintai, bukanlah suatu amalan itu untuk menjadikan diri antum menjadi hebat atau sakti sehingga antum tergugah hatinya, tidak ada orang yang lebih hebat dari saya. Sungguh, adab wal akhlak itu lebih baik, lebih utama daripada ilmu. Kalau ilmu itu lebih hebat daripada yang lain, maka iblis lebih hebat dari segalanya. Iblis berilmu, iblis guru para malaikat. Iblis sampai ke langit pertama hingga langit ketujuh memiliki nama-nama yang berbeda, yang luar biasa agungnya nama iblis itu. Tapi tanpa adab, tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam, maka Allah Ta'ala binasakan mereka. Kita tak mencari kesombongan. Hadirin hadirat anggota Darul Baida yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan dirimu pada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hatimu, perbaiki wudu'mu. Kalau engkau menginginkan sebuah kesaktian, sebuah kehebatan yang ditontonkan di sosial media dan lain sebagainya, maka perbaikilah wudu'mu, perbaikilah salatmu. Kalau engkau sudah rajin berwudu, maka dalam satu riwayat kau akan dapatkan semua kesaktian dan keanehan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta, maka Allah akan timbulkan keramat di luar nalar akal manusia itu sendiri. Begitu juga ketika engkau menghadapi sebuah kesulitan, ketika kalian mengobati orang tidak bisa menyembuhkan, atau diri kalian dalam kesusahan, ingat, sampaikan kalimat ini kepada orang-orang yang ditimpai musibah atau penyakit. Barang siapa yang tidak sabar atas ketentuan dariku, kata Allah, man lam yasbir alal balai, barang siapa enggak sabar atas musibah yang aku berikan padanya, walam yashkur li ni'mati, tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan padanya, walam yarda li qada'i, tidak terima atas ketentuan yang sudah aku tentukan padanya, falyatlub rabban siwa'i, carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua yang terjadi dalam dunia itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Antum sakit, bahkan yang dia mengobati itu bisa saja sakit. Atau mereka yang terkena musibah, yang mereka berputus asa, lari sana lari sini, mereka lupa ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kakinya untuk datang kepada para tabib itu. Sungguh sedekat-dekatnya kita adalah ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud, maka Allah akan perkenankan doa kita. Khusus buat anggota Darul Baida yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai lagi saya muliakan, ketika antum dapati hal-hal yang sulit sekalipun, maka menghadaplah kepada Allah, bukan menghadap kepada anak, bukan menghadap kepada senior-senior yang sudah ahlinya, tapi menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dengan salat hajat. Maka niatkan salat hajat,
usolli sunnatan li hajati rakaatin usolli sunnatul hajat lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan hajat rakataini lillahi ta'ala. Niat salat hajat 2 rakaat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa salat hajat itu 12 rakaat. Tapi dalam riwayat Nabi Muhammad yang lain, maka salat hajat itu 2 rakaat. Maka kita ambil 2 rakaat saja, yang lebih ringan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kita bermunajat kepada Allah dengan bacaan rakaat pertama adalah Ummul Quran, suratul Fatihah. Setelah itu baca setelahnya itu surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis, takbir biasa. Dan yang kedua ada rakaat kedua adalah Fatihah, Ummul Quran, terus membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu salam. Setelah salam, pujilah Allah dengan pujian-pujian indah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu angkat tanganmu ke langit, angkat tangan dan berdoa. Hadirkan hatimu, ikhlaskan hatimu, maka berdoalah dengan kalimat hamdalah terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, salawat pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang disarankan adalah alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Terus baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau yang lebih darinya, ada salawat yang lebih panjang lagi, silakan. Setelah itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqdiya li hajati ya Muhammad ya Ahmad ya Abul Qasim. Inni atawassalu bika ilallah fi qada'i hajati wahya titik wahya, itu sebutkan hajatnya, minta sama Allah keperluannya apa, terserah ente minta apaan aja, minta sakti atau minta dikasih petunjuk atas suatu penyakit yang sedang dihadapi, atau minta petunjuk atas obat yang sedang dihadapi, atau dan lain sebagainya, segala hajat kebutuhan kita. Setelah itu, setelah selesai antum minta hajat berallah Subhanahu wa taala, tutup doa tersebut dengan faqdiha birahmatika ya arhamar rahimin, faqdiha birahmatika ya arhamar rahimin. Itu baru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau tambahkan lagi doa-doa yang lain. Salah satu kunci doanya adalah di situ. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqdiya li hajati ya Muhammad ya Ahmad ya Abul Qasim. Inni atawassalu bika ilallah fi qada'i hajati wa hiya, ya Allah, aku minta diberikan petunjuk kepada engkau atas penyakit ini, obatnya apa. Faqdiha birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, doa selesai, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Atau ketika antum mendapatkan suatu kasus penyakit yang sangat berat yang tidak bisa antum hadapi, antum sholat hajat 2 rakaat, siapkan air di depan antum. Setelah sholat baru air itu dibacakan doa dengan doa yang barusan. Faqdiha wahya, kalimat wahya itu sebutkan, ya Allah sembuhkan penyakit fulan dari fulan, atau ya Allah hilangkan sihir dari tubuhnya si fulan. Faqdiha birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu tiupkan ke air tersebut, tambahkan dengan beberapa ayat-ayat ruqyah atau suratul Fatihah sebanyak 7 kali, maka minumkan air itu, insyaallah biiznillahi ta'ala sembuh dengan izin Allah ta'ala. Akan kau lihat karunia Allah ta'ala di luar akal dan nalar manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.